Halo, selamat pagi. Semoga sehat semua. Lagi puasa ya. Pagi, Haha, Bu. pagi. Ntar dulu ya. Tar. Saya eh, share screen dulu. Bentar. Saya share screen dulu. Dan ya di mm-mm. Kita hari ini masuk ke itu ya, kriptografi. Sorry. Kita masuknya ke ini tapi yang basic kriptografi. Oke. Kalau ada pertanyaan, langsung tanya ya. Soalnya ini banyak matematiknya sebenarnya. Sama, oh ya minggu lalu kan kalian lihat contoh-contoh gitu ya. Contoh-contoh kasus, terus udah gitu praktek-prakteknya gitu. Kalau sekarang kita mulai masuk ke teori-teori teknikalnya gitu ya. Nah, si kriptografi itu sebenarnya kalian sadar nggak dia dipakai di mana aja gitu. Nah, si kriptografi itu kalau kita pakai encryption tuh berarti kita pakai kriptografi. Kayak misalnya end-to-end chat encryption di WhatsApp gitu ya. Itu ada public sama private key-nya. Kalau kita pakai protokol SSL atau HTTPS gitu ya atau SSH, pokoknya secure-secure gitu tuh data yang dikirimnya tuh akan di-encrypt. Nah, kriptografi itu adalah apa ya namanya teknik untuk mengkonversikan ya. Boleh konversi nggak ya? Atau mentranslate. Pokoknya merubah ya suatu suatu pesan gitu menjadi bentuk lain gitu sehingga nasib ini kan dirubah ya. Misalnya si kriptografi itu udah encrypt ya. Cara mengenkripnya itu perlu kunci gitu. Nah, jadi kita tuh mencoba membuat mekanisme supaya orang yang nggak punya kuncinya tuh nggak bisa buka datanya sebenarnya gitu. Jadi ini kalau kalian lihat ya, tunggu dulu. Kita back dulu. Ingat CIA kan? CIA sebenarnya ditambahin apa tambah lagi? Tambah lagi non repudiation sama A lagi satu lagi ya. CIA NRA kalau saya ingatnya gitu. Nah, berarti kan confidentiality gitu ya, integrity sama authentication gitu ya. Nah, kriptografi itu sebenarnya lebih lebih ke sini gitu ya, ke kerahasiaannya gitu. Jadi yang nggak boleh lihat, nggak boleh baca, nggak boleh akses gitu. Nanti kalau masalah integrity gitu itu nanti ada lagi pakai hash, nanti authentication tuh ada lagi misalnya pakai public private key gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Sekarang kita lihat dulu. Ada yang disebut dengan kriptologi. Kriptologi itu sebenarnya ada dua pembahasan. Ini tuh apa ya? eh, Mereka berkebalikan gitu. Kalau si kriptografi itu mencoba menyembunyikan pesan, kalau kriptoanalisis itu mencoba membongkar gitu. Nah, jadi ini dua-duanya tuh panjang gitu, apa maksudnya topik sendiri. Jadi ada kriptografer, dia emang senangnya ya dia mempelajari gimana caranya kita menyembunyikan message supaya sulit dibongkar orang. Kalau kriptoanalis justru gimana cara ngebongkarnya gitu ya. Oke, terus eh itu ya baca aja. Nah, jadi kita tuh biasanya yang white white hat hacker lah dibilangnya gitu, maunya membuat secure kan pakai kriptografi. Yang ngehack itu namanya crypto analis. Tadi bilangnya hacking. Jadi hacker itu yang sebenarnya crypto analis itu hacker. Cuman hacker itu ada yang white, ada yang black lah gitu boleh kita bilang. Nah, si kriptografi ini kan yang tadi saya bilang ya, dia harus melakukan ini kan, CIA kan, CIA ya kan. Ini ditambah lagi kalau saya sama availability. Nah, eh, sebenarnya kriptografi itu kan menyembunyikan pesan. Jadi sebenarnya dia lebih ke confidentiality kan, biar nggak disadap gitu ya. Eh, Kalau dia disembunyikan, diharapkan kan datanya nggak berubah. Walaupun nanti kita punya teknik lagi namanya hashing gitu ya, pakai hash. Nah, terus authentication itu sebenarnya kriptografi juga, tapi eh, hmm,
lebih ke public sama private key, lebih ke kuncinya. Jadi ya bagian dari kriptografi. Jadi memang kriptografi itu kalau kriptografi gitu ya. Artinya tulisan yang disembunyikan lah gitu ya. Nah, eh, si non-repudiation ini dan availability ini, kok ini ngetiknya ngaco ya? Apakah lagi puasa sih? Nah gini ya, availability ya. Ini tuh juga bisa dijamin, tapi sebenarnya karena datanya tuh terencrypt. Jadi si kriptografi itu nanti ya, kalau kalau secara arti itu dia hanya menyembunyikan pesan kan. Tapi kalau urusannya udah non-repudiation gitu ya, itu nanti lebih ke protokol. Jadi kriptografi itu nanti ada bagian dari protokol, misalnya pertukaran kunci atau misalnya authentication kayak gitu. Jadi kalau encryption-nya aja sih cuman nyembunyiin data. Tapi kalau udah jadi protokol nanti kalian lihat sendiri si protokol tuh ada blok-bloknya gitu. Kriptografi itu salah satu bloknya. Jadi bukan dia sendiri aja gitu. Oke. Nah, eh kalian udah di TikTok kalian FYP ada ini nggak sih? FYP kalian ada yang kurir cewek marah-marah nggak? Gedor-gedor pintu. Gara-gara eh COD nggak mau bayar. Nah itu tuh ini sebenarnya. Kalian dapat nggak sih itu? Kalau saya bolak-balik tuh tadinya nggak mau nonton karena paling kan ngapain nih orang marah-marah gitu. Ternyata nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti kenapa sih harus ada COD gitu. COD itu mungkin kalau misalnya secara transaksi eh, sulit gitu ya, bisa dipikirin pakai regulasi sih. Cuman menurut saya tuh nggak make sense gitu. COD itu kalau orangnya nggak mau bayar gitu, kurirnya kan yang kasihan gitu. Si kurir juga nggak bisa ngentel gitu. Jadi ini ada orang dia beli beli barang 500.000 COD, kurirnya datang. Kalau si kurir itu nggak dapat duit, dia bisa kena sanksi gitu. Kayak misalnya kita cancel Grab gitu kan, mereka kena sanksi kan. Nah, terus dia ngamuk, pokoknya gedor-gedor. Si yang punya rumah nggak mau bayar, nggak ada duitnya. Harus dia bilang kenapa kalau nggak ada duit, kalau kalau pesan gitu. Nah COD tuh gitu loh, jelek gitu. Lagian dia nggak secure juga. Kalau saya sih ngerasa COD tuh kalau dibegal gimana? Misalnya kalian COD nih, nggak tahu tapi nggak tahu ya ada sih nggak sih yang suka COD sih malah nggak mau COD gitu. Kalau ada orang yang beli COD emang di tempat rame gitu kalau kepaksa, tapi nggak maksudnya ih siapa yang mau jagain gitu loh kalau ketemu terus kenapa gitu. Kalau pakai sistem kan beres, bayarnya juga. Kalau pakai blockchain, Bitcoin, blockchain kan udah nggak usah ketemu orang, si mesin aja yang ngurusin gitu. Ini kan non repudiation-nya kacau banget gitu. Nah, terus si orangnya nggak mau bayar, katanya nggak punya duit. Terus kan si kurirnya bilang, kenapa lu nggak punya duit, lu bayar? Oh ternyata anaknya pesen handphone, bayarnya pakai COD. Datanglah Pak kurir minta duit, orang tuanya kaget lah, gue kagak pesen ya, pesen anaknya gitu. Orang siapapun lah, saya nggak gitu, tapi saya poinnya gitu. Kan gila ya gitu maksudnya. Nah kita pikirin ini tuh protokol sama ini si kriptografi itu harus bisa menangani ini juga gitu. Jadi katakan misalnya Shopee nih atau apalah marketplace, lu gimana nih caranya biar biar orang tuh nggak bisa mangkir gitu. Kayak gitu kan misalnya. Nah ini ibu di transaksi ada nih di check out pesen COD. Ya dia nggak bisa mangkir karena platformnya mau gimana nih gitu si Shopee misalnya gitu. Apakah ya udah boleh di cancel atau kurir yang kena sanksi siapa nih gitu. Soalnya pasalnya jadi kurir head to head sama si orang yang COD-nya kan. Itu tuh protokol tuh sebenarnya harus dipikirin gimana caranya ya udah jangan sampai ya gini dispute gitu. Ngapain kita punya sistem online tapi missing gitu ya. Jadi CIA ini sama ini tuh semuanya harus ada. Availability itu juga menjaga ya kayak misalnya kenapa misalnya server itu ada password adminnya, kenapa server tuh ditaruh di kantor dikunci, kenapa server itu apa harus punya suhu sekian. Itu availability semuanya gitu. Jadi kalau kalian perhatiin kan kemarin yang hacking itu problemnya tuh bukan cuma software gitu, tapi hardware juga. Jadi bisa dihack pakai dongle gitu kan, pakai pakai apa? Pakai secara hardware pakai RJ45 nyambung ke device gitu kan ya. Bisa dibakar servernya, bisa
server tuh kan kalau ruang server nggak boleh panas kan, harus ada suhu tertentu. Itu juga menentukan supaya dia nggak rusak availability ini gitu. Nah, kriptografi itu tuh bagian kecil dari itu gitu. Tapi kalian harus ingat ini CCIA non-repudiation sama availability-nya selalu itu deh. Kalau nanti ada kasus atau ada soal, ingat itu aja gitu. Nah, sekarang yang disebut dengan kriptografi itu adalah ini. Jadi dia ada plain text, teks atau pesan. Itu kita punya kode tertentu atau cipher sebutnya. Itu dia convert menjadi suatu bentuk lain yang berbeda gitu. Nah, tapi nggak cuman dirubah aja, ada rules-nya atau ada rumusnya gitu. Fat, fat, feedback. Oke. Terus ada key-nya kan. Jadi key itu adalah sesuatu yang memodifikasi cipher ini supaya dia menghasilkan cipher text ini gitu. Misalnya ini halo gitu ya. Terus misalnya jadi geser satu lah ya. I B M P gitu ya. Misalnya gitu. Jadi gini. Tapi kan key-nya apa nih? Oh, digeser satu huruf gitu. Jadi sebenarnya kriptografi itu kayak gitu aja gitu ya pemahamannya. Nah, terminologinya udah yang tadi ya. Nah, terus beda ya. Kayak misalnya gini, kriptografer udah tahu, cryptanalyst tadi hacker, kriptologi dua-duanya. Cipher itu cara mengenkripsi teks, artinya cara kita mengkonvert suatu teks menjadi bentuk lain. Tapi kalau code beda lagi. Jadi kayak code misalnya Garuda 1, Garuda 2, atau misalnya code blue, atau misalnya apa gitu. Kita punya sesuatu misalnya. Atau misalnya si apa ya sekarang yang lagi kayak gitu, kode lah ya. Kode itu adalah ya kita punya suatu kata untuk menggantikan sesuatu gitu, beda gitu dengan kriptografi. Jadi code dengan kripto itu beda. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau melakukan analisis kripto ya, kalau kita mau hack suatu sistem kripto, berarti kan kita harus tahu algoritmanya apa kan, ya nggak? Dia di enkripnya pakai apa, kuncinya apa, benar nggak? Kayak kita misalnya gini, kalian mau mau masuk ke suatu gedung, kalian mesti tahu nih, ini masuk ke gedung ini pakai apa gitu, pakai uh, tapping ID card atau pakai kuncinya yang kayak gimana gitu. Kalau gemboknya yang kayak gimana, kayak gitu kan ya. Nah, sama kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngehack nih, tapi kita nggak tahu, misalnya kalian punya, misalnya Bu, kalau di Kamsis bisa nggak Ibu nge-encrypt file ini? Saya punya file, misalnya kena ransomware. Nah, terus saya pernah tuh punya murid. Oh, bukan murid. Saya punya teman. Ntar dulu, sebentar. Oke, mami forward. Ntar dulu ya. Ntar dulu ya. Ini gimana cara forward? Biasa kerjaan. Bentar ya. Ntar dulu. Tanda tangan. Tunggu. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita mau ngehack tuh, kalau kita nggak tahu algoritmanya, nggak bisa. Kalau kita tahu algoritmanya, misalnya kayak kalian mau ngehack, nih Bu ada satu file. Oh iya, saya lagi cerita ya. Saya punya teman dulu, dia punya perusahaan. Aduh, saya lupa lah. Bener nggak ya LIPI atau apa ya? Dia pokoknya kerja. Terus dia nggak punya backup dong. Jadi dia punya server. Servernya kena ransomware. Yang gilanya tuh sama dia kagak di backup. Jadi sebenarnya dari ini ya, security, itu adalah kita harus punya backup deh gitu, paling aman. Ya jadi setidaknya pun kalau kita dihack, dicuri, di apa segala macam, kita masih punya backup gitu loh. Nah, dia tuh kena ransomware, datanya nggak dia backup. Jadi data perusahaan segala lalanya ada di situ. Terus dia nanya ke saya, Bu, gimana caranya kita ngebuka ransomware tanpa bayar? Kita nggak punya uang buat bayar. Ya kata saya, ya harus ada backup, Pak.
Kalau nggak ada ya udah selesai, mau gimana gitu. Kita nggak tahu algoritmanya dia loh. Kan ransomware tuh dia penyandera pakai encryption kan. Gue kunci ya, tapi kuncinya gue telan gitu. Dia bilang, lah yang nelen siapa? Misalnya kita nggak tahu juga gitu kan ya. Kuncinya di mana gitu. Nah, kalaupun dia bilang, saya pakai RSA gitu atau pakai elliptic curve. Ini nyari kuncinya setengah mampus nih gitu. Emang lu pikir kuncinya cuma satu? Kagak gitu. Harus dihitung, harus dicari, udah gila lah gitu. Bu, tapi kan kemarin ibu bilang pakai password bisa ngehack. Kalau password itu kan teks ya. Kalau encryption kayak RSA misalnya atau DES, beda ya, nanti ada yang simetrik, asimetrik gitu. Itu tuh mereka terlalu susah karena ada sequence yang terlalu banyak gitu. Jadi search space-nya tuh gede gitu, nggak bisa di brute force. Terus kalau yang kayak public key gitu ya, kayak RSA, ECC, itu dia pakai basis matematik. Jadi komputasi powernya harus harus bagus gitu. Harus gila lah. Ya udah begitulah ceritanya. Nah, sekarang gini. Jenis serangan. Itu gimana kalau misalnya gitu ya. Si attackernya itu cuma tahu file yang kita encrypt gitu. Tapi dia tahu algoritma encryption-nya gitu. Dan ciphertext yang akan dibaca. Oke. Gitu ya. Nah, berarti tugas dia ngapain? Cari kunci kan? Gitu. Oke. Nah, ada lagi yang namanya non-plain text. Dia tahu plain text-nya, gitu. Dia tahu, nih, kalau kayak gini, non-plain text tuh dia tahu algoritmanya, dia tahu ciphertext yang mau dibaca, ciphertext-nya, terus dia tahu sepasang ciphertext sama plain text. Kebayang nggak? Jadi kalian tuh tahu ya, misalnya, ini tuh kayak gini. Oh, kalian masih nonton itu, nonton filmnya Alan Turing, nanti saya ceritain yang Alan Turing ya. Kayak gini, gitu ya. Nah, dia tuh punya sepasang nih, plain text sama ciphertext. Jadi dia bisa ngeliat-liat gitu. Oh, ini bisa begini tuh gimana caranya konversi dia ke sini gitu. Jadi dia tahu algoritmanya, terus dia tahu sepasang ini gitu. Nah, itu attack non plain text. Jadi dia udah tahu plain text dan udah tahu ciphertext-nya gitu. Oke, itu attack kedua. Yang ketiga adalah dia bisa milih plain text-nya. Dia tahu encryption-nya, dia tahu ciphertext yang akan dibaca, dia bisa milih plain text-nya gitu. Jadi dia bisa dia nggak tahu kuncinya tapi dia bisa milih, misalnya dia ganti-ganti gitu ya. Terus jadinya gimana? Kalau ini kan tadi cuma satu sepasang. Kalau ini tuh dia bisa chosen gitu. Plain text-nya tuh bisa dia modifikasi terus dia amati gitu. Ciphertext-nya kayak gimana. Oke? Nah, kalau kalian seneng itu kayak gini-gini, nonton filmnya Alan Turing deh. Terus ada lagi yang ya ada adaptif ya, adaptif chosen, bisa lebih dilihat lagi ya gitu ya. Lebih 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 apa ya, lebih detail, lebih banyak optionnya gitu untuk ngecek. Terus ada lagi, kalau ini chosen ciphertext, kita bisa milih ciphertext-nya. Jadi tahu algoritmanya, semua kan tahu algoritmanya kan. Kalau kagak tahu algoritmanya udahlah, gila itu. Maksudnya kayak kita mau ngebobol gedung, terus kita have no idea gitu, masuknya gimana ya gitu. Kalau gue bobol, alarmnya bunyi nggak ya gitu. Kayak gitu, jadi nggak bisa. You have to find out gitu ya. Dia tahu ciphertext yang mau dibongkar apa, terus dia tahu kira-kira ciphertext tuh apa nih gitu isinya. Kayak misalnya ini perintah militer ataukah undangan rapat ataukah perjanjian, kan ada kan misalnya isinya apa, dokumen tanah misalnya gitu. Nah, dia bisa pilih ya pokoknya umum gitu, kayak misalnya ijazah atau apa, anything gitu ya, dipilih sama si script analysnya, dan dia tahu plain text-nya gitu. Dengan kunci tertentu. Nah, ini makin lama makin 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 lengkap, kalian lihat ya, semakin lengkap itu semakin mendekati gitu. Terus ada juga chosen text di mana dia tahu algoritmanya, ciphertext-nya, bisa milih plain text-nya, tahu isi pokoknya, tinggal ya dia aja coba-coba gitu sampai akhirnya dia nemu kuncinya gitu. Jadi kalau kalian lihat ya dari dua slide ini,
Sebenarnya yang kita lakukan tuh apa sih kalau jadi crypt analis gitu? Kita tuh menyempitkan search space-nya gitu. Area pencariannya tuh kita sempitin gitu. Kayak misalnya tadinya nggak tahu algoritmanya. Terus tahu algoritmanya, kita mau gimana caranya nyari kuncinya kan. Kita narrow down dengan mencoba menerjemahkan nih transformasinya gimana sih dari teks, plain text ke ciphertext gitu. Jadi nanti kita setidaknya tahu gitu, oh kayak gitu ya transformasinya begini gitu. Oke, oke, oke. Ya, itu mungkin nanti belum kebayang. Kita lihat dulu sekarang. Nah, ini ada yang namanya liatin jadul banget. Kalian ngerti one time pad kebayang nggak sih? One time pad itu sebenarnya nggak bisa di ini, apa namanya, nggak bisa dipecahkan. Kenapa? Karena dia cuma sekali. Jadi setiap huruf itu representasinya beda gitu. Jadi kalau kita nggak tahu representasi hurufnya apa, ya nggak tahu gitu. Kebayang nggak sih one time pad ya? Katakan gini, kalian punya satu teks ya, satu paragraf. Itu setiap hurufnya itu dikasih representasi lain, makanya ada pad-nya gitu. Jadi si pad-nya itu kalian kebayang nggak? Misalnya kalian misalnya punya satu paragraf, berarti kuncinya segede sepanjang paragraf itu kan. Kalau kalian nggak nemu paragraf itu, nggak bisa dibaca, mau gimana gitu. Itu nggak bisa dipecahkan gitu. Kalau saya kalian punya tapi kuncinya panjang banget gitu. Misalnya kalian punya satu buku nih di encryption, gitu kan ya. Terus udah gitu, um, kuncinya sebuku itu juga. Jadi kalian mesti punya satu buku message, satu buku plain text, kuncinya satu buku lagi, pad-nya. Terus nanti baru digituin, baru kita dapat jawabannya gitu. Baru dapat ciphertext-nya gitu. Nanti kalau mau ngebalikin berarti pakai buku itu lagi, harus punya buku yang sama segitu gitu. Tapi itu nggak bisa dipecahin, nggak bisa. Nah, sekarang lihat ya. Tapi kalau misalnya, ini kan dia bilang dengan cara yang salah ya. Kita misalnya gini, contoh OTP yang digunakan di NSA Code, name Dayana digunakan untuk converting plain text menjadi ciphertext. Sekarang kita lihat. Ini namanya OTP ya, one time pad. Jadi sekali aja gitu. Nah susahnya tuh dia cuma dipakai sekali gitu, udah gitu ganti. Ya gimana caranya orang representasinya beda semua? Masa satu huruf mau kita tebak untuk sekian possibility? Gak mungkin, terus variasi sama huruf berikutnya. Wah, itu nggak mungkin sih. Nggak bisa. Nah, ini kayak gini ya, misalnya gini. Kalau ini sih beda. Kita punya hello nih. Kalian konversiin hello ini jadi huruf urutannya dia. H itu 7 kan, E itu 4 dan seterusnya ya. L itu 11. Ini ngerti kan ya? Oke kan? Oke. Udah kan? Nah, ini kan message-nya. Ini key-nya nih, one time pad-nya nih, key-nya. Jadi setiap huruf itu kita convert ke huruf lain dengan menggunakan key. Jadi setiap huruf tuh ditambahin angka tertentu. Jadi si 7 ditambah 23. Kebayang nggak? 4 tambah 12 gitu. Dan seterusnya. Jadi kuncinya tuh ini loh, segini loh, sepanjang ini tuh kuncinya. Ini nih kuncinya gitu. Untuk kata hello ini gitu. Nanti kan jadi 30, 16 dan seterusnya kan. Terus kan 30 kan alfabet cuma ada 26. Berarti kalau 30 nggak bisa dong. Berarti kan harus 30 mod 26 kan. 30 dibagi 24, 30 dibagi 26 sisanya berapa? Mod itu kan sisa bagi. Berarti 4 kan. Kalau 16 tetap 16, 13 tetap 13, 21 tetap 21, 25 tetap 25. Udah? Sampai sini oke nggak? Nih ya, mod 26. Ngerti kan? Awas loh nanti ya. Nanti ada loh di ujian. Kalau nggak nanya sekarang, awas ya. Pokoknya ngerti ya, gampang ya ini ya. Terus ini dijadiin huruf lagi gitu. Ini ciphertext-nya jadinya ini. Nah, nanti balikinnya gimana? Selalu gitu. Kalau kita nge-encrypt-nya ditambah, pasti inverse-nya gitu. Taruh dulu. Sebentar ya, sebentar. Sebentar ya.
Oke. Selalu inverse-nya gitu. Jadi kalau misalnya misal ya, kalau misalnya di sini kali, di sini bagi, kalau di sini tambah, di sini kurang. Kalau di atas rotate ke kanan, ngebukanya rotate ke kiri. Gitu. Berarti kan eh kalian kebayang ya, gitu ya, pokoknya selalu kebalikannya. Inverse-nya tuh ya bukan selalu selalu plus minus juga, inverse dari persamaan apa matematik lah setidaknya gitu. Nah, kalau ngebalikinnya kan berarti harus pakai cipher yang sama kan? Ininya sama kan, key-nya kan? Sorry, bukan cipher yang sama. Key-nya mesti sama, cuman operatornya jadi beda kan? Nah, kalau kita nggak tahu key-nya, emang kalian bisa nebak gitu. Ini susah nih gitu. Dan ini one time gitu, sekali aja gitu. Ini kalaupun kita mau tebak, susah banget gitu. Karena gimana gitu kan, ini variasinya bisa segala macem gitu. Ini kan, tapi sebenarnya kan, ya ini one time pad, ini satu kali gitu. Ini susah banget. Kenapa Bu nggak pakai encryption ini aja? Karena kalian perhatiin, setiap ini tuh gak mungkin gitu. Maksudnya, eh, ini tuh berarti key-nya sepanjang message gitu. Lah kalau message-nya 3 giga, masa key-nya 3 giga? Kayak misalnya, eh, ya kan gitu kan, nggak make sense kan? Nggak bisa gitu. It cannot be, it's not implementable. Oke, berarti kan itu susah. Nah, sekarang ada yang kita lihat ya. Ini adalah yang paling sederhana nih, sesar receiver. Dulu zaman SD pasti kayak gini juga kan. eh Apa? Itu tuh cuman geser-geser aja gitu. Jadi kayak kalau misalnya tambah 3 berarti geser 3. Nanti ngencryptnya digeser ke kiri gitu ya. Misalnya ya gitu kayak zaman SD lah. Gampang kan? Bisa kan? Oke. Kekurangannya mudah untuk dipecahkan. Ya sih itu. Dan itu bisa dicoba gitu ya. Nanti kita coba. Nah, ini namanya cipher monoalfabetik. Monoalfabetik itu artinya setiap monoalfabetik. Jadi setiap huruf itu diganti gitu. Jadi misalnya A jadi apa, B jadi apa. Monoalfabetik tuh gampang dihack dengan statistik, pendekatan statistik gitu. Ini kayak gini. Jadi kalau misalnya kita punya plain text, ada cipher text-nya, sorry, ada key-nya gitu ya. Itu tuh setiap huruf punya representasi lain gitu. Kebayang? Nah, berarti key-nya kan ini kan. Bu, ini key-nya juga sepanjang. Enggak, beda, beda, beda. Kalau yang ini, itu key-nya sepanjang message. Kalau ini, key-nya tuh sepanjang alfabet. Kebayang nggak? Jadi key-nya ya udah A tuh pasti jadi K, B pasti jadi B, pasti jadi C. Kalau di sini nggak tentu gitu. Misalnya saya mau bilang Telkom University pakai one time pad. T di sini sama T di situ bisa beda. Kalau T di sini kan pasti I ya. Jadi I kan. Nah, itu tuh bisa dilihat pakai eh, apa pendekatan frekuensi analisis gitu. Jadi kita bisa ngecek kemunculan suatu huruf. Misalnya kalau di bahasa Indonesia yang sering muncul tuh huruf apa. Nah, di encryption-nya yang muncul apa gitu tuh kemungkinan si hurufnya tuh itu gitu. Kebayang nggak? Kalian kalian ini dulu apa maksudnya secara umum kebayang prinsipnya dulu. Gitu ya. Jadi beda. Jadi kalau nanti kalian ditanya atau di soal atau apa kayak one time pad itu bukan mono alfabetik. Dia setiap hurufnya tuh gak tahu jadi apa gitu dan selalu beda. Ah, gila itu gimana gitu. Kalau ini mah gampang gitu. Nah, terus ada lagi yang namanya Jogja Cipher. Sebenarnya Jogja Cipher tuh Hono Coroko kan. Hono Coroko ya ini kita 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 apa Pak Podo Joyonyo ini kan Megabat Togno gitu ya. Pokoknya dia dia rubah per ini ya, per hurufnya dia gitu. Itu pakai Jogja. Tapi ya gitulah ya. Ini kayaknya ya itu mono juga in some way gitu. Udah. Nah, sekarang ada yang namanya cipher transposisional. Transposisional itu apa? Ngerubah urutan. Nah, kayak misalnya gini. eh Kita punya plain text nih. Ya.
Si plain text ini tuh punya urutan kan. Nah, urutannya tuh diacak gitu. Nah, kita taunya dia diacak kan kagak tahu ya gimana ngerubahnya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita tahu kombinasinya kan ini pasti kalau kalau encryption ke sini berarti kan decryptionnya kebalikannya. Kayak misalnya satu jadi tiga, berarti kalau di decrypt tiga jadi satu, kebayang nggak? Dua jadi enam, kalau di decrypt enam jadi dua, kebayang nggak sih kalian gitu saya deh. Nah, ini misalnya kita punya plain text, ada baris, ada kolom-kolomnya, satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan gitu. Terus untuk setiap baris itu tuh diacak begini gitu. Jadi huruf pertama berubah jadi posisi ketiga. Kebayang nggak? Nih kan makanya si A ini jadi di sini gitu. Terus udah gitu dua jadi posisi 6. Makanya di posisi 6 jadi kosong. Kebayang kan? Jadi setiap baris itu diacak posisinya. Oke? Sampai sini clear nggak? Jadi kan susah ya. Berarti kita harus tahu dong. Nah, ini transposisional. Jadi ditukar-tukar posisinya. Nah, Enigma itu zaman Perang Dunia Kedua itu. Jerman tuh pakai Enigma. Dia melakukan 6 kali transposisi dengan 3 mesin rotor. Jadi pakai 3 mesin rotor. Jadi nanti ya saya tunjukin gambarnya. Terus 6 kali, kebayang nggak? Jadi diacak kayak ngocok kartu gitu loh. Tapi kan kalau ngocok kartu kita nggak tahu ya, posisinya kan nggak dikunci. Kalau ini kan kita tahu satu ketiga apa. Tapi diginiinnya tapi 3 kali, kebayang nggak? Jadi diacak gitu kayak dikocok tapi kita catet gitu transisinya. Itu kayak kalian tahu nggak? Misalnya buka safe deposit gitu, apa sih namanya, brankas. Itu kan ada yang makanya orang suka pakai stetoskop kan. Itu soalnya dia ngedengerin dia dia kan geraknya kanan kiri gitu kan. Jadi saya 3 ke kiri, 4 ke kanan, 8 ke kiri gitu kan. Itu sebenarnya kan pada prinsipnya tuh mau nge-adjust, nge-align kunci apa rotor atau apapun roda yang ada di dalam itu kan. Makanya biasanya pakai stetoskop karena kalau diputer yang zaman dulu tuh kalau diputer pas dia secara mekanik kan itu dia ngepasin posisi dari rotornya itu kan. Kalau diklek, nah itu tuh bener tuh. Udah klek berarti putar arah kebalikannya, klek lagi, putar lagi arah kebalikannya gitu. Jadi sebenarnya as simple as that sih kalau safe deposit zaman bahula, bahula gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Tapi kalian bisa ngebayangin kan susahnya kayak gimana. Oke, sekarang saya kan cerita, bilang ke kalian. Kalau misalnya, taruh nih ya. Hmm, Oke, sambil dongeng ya. Bisa hapus dulu. Sambil dongeng. eh biar nggak bosan. Nih, Enigma tuh kayak gini nih. Kalian bisa lihat, kebayangin nggak sih? Ini ada rotor yang bertiga ini. Jadi apa? Artinya, setiap huruf nih, misalnya saya bilang ya, misalnya saya kirim pesan nih, misalnya attack, attack now gitu ya. Nah, si attack tuh posisinya tuh diacak 3 kali ya. Ih, kalian ngebayang nggak ini? Ini 3 kali, rotor satu, rotor dua, rotor tiga. Misalnya kita bilang ya, attack gitu ya, attack. Setiap hurufnya itu diacak sama sama 3 rotor ini gitu. Attack tuh diacak 3 kali, dikocok 3 kali. Tapi 6 kali gitu, kebayang? Jadi rotornya ada 3. Ini jadi si attack diacak sekali, terus diacak lagi, terus diacak lagi, tapi 6 kali gitu. Jadi loopingnya 3, 3 di dalam 3 ada 6, di dalamnya tuh ada 3. Kebayang itu mah udah pusing dah gitu kan. Ya nggak, bener nggak? Menurut kalian susah nggak? Kebayang nggak kompleksitasnya? Saya tuh ngomong gini tuh biar kalian, oh iya susah ya gitu. Kenapa? Karena kalau kalian belajar encryption tapi nggak ngerti logiknya, kenapa sih encryptionnya gitu? Kenapa susah sih gitu? Itu sayang gitu karena itu tuh logic logic engineering sama matematik sama complexity harus kebayang. Sampai sini oke nggak? Jadi ini tuh jenius lah si mesin ini gitu ya. Oke. Nah, tugas kalian adalah nonton ini. Film ini bagus loh. Kalau lihat IMDb-nya 8. Cewek ada berapa sih di kelas ini? Coba kita cek. Siap. Tapi kalian suka nggak sih? Siapa ya?
cewek di Aisyah, Dara nih. Cewek-cewek Jihan nih. Pada suka nggak sih sama Benedict Cumberbatch? Cakep tau dia di sini, tapi ini sih ya, dia agak kelainan ini sih. Di sini nggak secakep di Avengers lah, tapi cakep gitu. Nonton lah. Lihat ya, Imitation Game itu cerita Alan Turing. Alan Turing tuh biasanya kalau orang jenius tuh kan suka aneh ya. Alan Turing tuh juga aneh gitu. Karena kayak Da Vinci Code lah. Da Vinci Code juga psikopat kan sebenarnya. Gila lah biasanya. Karena dia terlalu pinter. Nah, kalian pasti nonton. Tapi cakep tetap. Ya gitulah ya. Puasa kan boleh lihat yang cakep ya. Hold on. Terus ceritanya gini. Jadi ini Perang Dunia Kedua. Jerman lawan Inggris. Si Alan Turing tuh orang Jerman. Orang Inggris. Dia mathematical genius. Problemnya, Jerman itu selalu kirim message setiap hari. Di-encrypt pakai Enigma. Masalahnya, Inggris kan diserang sama Jerman. Kan dia pengen ngambil message-nya Jerman kan. Gimana caranya? Ya dia harus ngebongkar Enigma gitu. Cuman hebatnya karena mereka punya mata-mata, dia tahu pakai Enigma cara kerjanya gimana. Oke. Nih ya, kalau kalian lihat di sini, tunggu. Oh, ini ya. Ini kan enigmanya. Kita lihat Alan Turing Machine. Ini kalian penting nih anak kamsis lagi. Anak teknik komputer kalau kagak tahu, wah kacau. Nih ya, kelihatan kan ini kan sama kan ya? Tuh lihat nih, mesinnya begini kan. Kalau kalian lihat ya, yang tadi kan si enigmanya. Nah, ini mesinnya Alan Turing nih. Ini Alan Turing nih orangnya kayak gini gitu. Cakapan Benedict Cumberbatch, ya iyalah. Liatin mesinnya. Tapi kalian dari sini lihat pola nggak sih sebenarnya? Dia dibuat untuk ngehack Enigma, dedicated gitu. Jadi misalnya Jerman nih bilang, attack hari ini jam segini. Kita kan sebenarnya tahu ya. Jadi kita tuh tadi udah tahu apa aja. Kita udah tahu algoritmanya apa. Kita nggak tahu kuncinya, tapi kita tahu message-nya kira-kira apa gitu kan secara umum gitu ya, non ciphertext. Nah itu tuh mereka Inggris tuh pengen ngehack komennya Jerman supaya dia bisa anticipate gitu. Kalau saya dia mau ngetek mana, kapan, jam berapa gitu, kebayang nggak? Nah, si Alan Turing itu ngumpulin orang banyak, mathematician banyak. Mereka nggak bisa secara manual nulis gitu. Kalau ditulis di hexa pakai tangan, walaupun orangnya banyak tuh, mereka selalu ketinggalan. Uh, apa namanya? Jadi misalnya pagi nih rilis nih Jerman kirim message. Itu tuh sampai besoknya mereka nggak memecahkan, terus sudah ada message baru lagi. Kan kesel ya, maksudnya akhirnya dia bikin lah alat ini. Ini tuh cikal bakal komputer sebenarnya. Nanti tuh kalian belajar, ini belum masuk kuantum komputer ya, tapi ini tuh erat hubungannya sama statistika juga, sama matematik juga gitu. Lihat deh, kenapa ada 3 roda? Kenapa ada sebanyak ini? Karena rotornya kan ada 3, tadi kan si Enigma itu kan. Nah, dia tuh, dan ini tuh si rotornya tuh ada putarannya tuh isinya tuh setiap buletan itu tuh ya alfabetnya gitu. Jadi semua ini, mesin ini, mencoba mencari semua kombinasi yang mungkin gitu. Kebayang nggak sih kalian? Jadi ini tuh kayak kayak general dulu. Ini kan misalnya masih belum general purpose komputer ini, tapi cikal bakal komputer itu ya, itu dari sini si Alan Turing. Itu gara-gara dia mencoba membuat mesin yang bisa ngitungin gitu semuanya buat kita gitu. Jadi kita nggak usah manual lagi ngerjainnya gitu. Tapi ini spesifik buat ngehack si siapa namanya si Jerman itu, kebayang ya? Jadi dia nanti setiap rotornya diputer. Ini apa nih outputnya? Terus nanti dia cek gitu. Cara ngeceknya gimana? Taunya mana message yang benar. Jadi kan ini akan dia kan semua ini kan kombinasinya beda. Nanti dia lihat untuk message ini dia dapat message-nya. Message Jermannya tuh dia dapat dari mata-mata, tapi dalam keadaan encrypted. Masukin ke sini ya dia coba baca mana yang readable secara semantik gitu yang bisa dibaca, misalnya ada tulisan apa gitu ya kayak bahasa Jerman, berarti kan dia tahu nih bahasa Jerman, terus misalnya topiknya ya urusan militer lah gitu. Nah, kebayang nggak? Jadi kayak gitu ya. Kalian nonton ya biar kebayang. Cuman lupa ya endingnya gimana ya. Taruh ya. Lupa edit Alan Turing
machine successfully break Enigma machine. Iya, benar, berarti berhasil nih. Jadi akhirnya tuh kan Enigma-nya akhirnya ke-crack karena dia pakai ini. Lihat. Enigma was a complex encryption machine that allowed for billions of ways to encode a message gitu. Jadi akhirnya ini si Turing berhasil gitu. Tahun bapak saya lahir Edan tahun 40. Akhirnya dia berhasil memecahkan itu gitu. Canggih kan? Nah, gitulah ceritanya, oke. Dongengnya udah. Jadi kalian kebayang ya? Oke, nonton. Gitu. Nah, sekarang ada yang nama juga, ini tapi udah nggak dipakai sih. Tapi ini untuk ngebayangin, kalian ada juga yang namanya ini, rail fence. Rail fence itu sebenarnya kayak gini ya. Ini nanti mungkin kalau di ujian muncul, kalian jangan ngomel karena ngapain sih gue mesti kayak gini. Kan ini nggak dipakai. Ini tuh buat logik aja gitu. Dan in case kali gitu, ini bisa dipakai buat apa kayak gitu. Main-main atau apa lucu. Ya, ya kali kalian bisa bikin encryption baru gitu ya. Nih, rail fence itu caranya gini. Misalnya kita bilang key-nya 4 ya. Kalau key-nya 4 berarti kok salah sih? Kok gini? Oh ya, kalau 4 berarti barisnya ada 4 gitu. Jadi si tulisan ini kita arrange tapi gini nih, di 4 baris tapi zigzag kayak gini gitu. Terus nanti kita bacanya kayak gini gitu. Kebayang nggak? Jadi ke kanan gitu. Jadi misalnya RKG gitu ya. Tadinya repeat attack tonight jadi RKG ETA ETA CK ETA ETA CK CIH dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau ada yang kosong gini gimana, Bu? Ditambahin X gitu. Supaya apa? Supaya eh, bedain sama spasi. Jadi kita tahu ini ya maksudnya bedain bahwa ini kita tandain bukan bedain buat sama spasi, Mbak. Justru biar kita tahu ada spasinya di sebelah mana gitu kan. Ini kan di bagian spasi kan nggak ada hurufnya kan. Kayak gitu. Ini cukup susah gitu. Kalau kita misalnya berarti key-nya 4 kan. Kalau kita mau ngetek ini, berarti kita harus nyoba ya key-nya berapa. Gitu. Oke. Nah, makin banyak barisnya makin bagus nggak? Apa makin jelek? Makin makin lemah nggak? Nanti ya kita bahas ya. Setiap encryption tuh ada kelemahannya. Tapi kalian sekarang lihat dulu caranya gitu, gitu ya. Nah, nanti dulu. Oh, sebentar ya, nomor dosen. Sekarang kalau kayak gini, to encrypt gini ya. Kalau decrypt berarti kebalikannya gitu. Kalau kita punya key, ya tinggal disusun kayak tadi aja gitu. Nanti kita baca, kita erase lagi, terus nanti kita dapat gitu. Ya harus kalau tahu ya 4 rows gitu. Ya udah gitu. Tapi kan berarti kalau kita mau ngehack, kita coba-coba misalnya kalau satu row nggak mungkin dong. 2 row, oke nggak ya? Kalau 2 row kan berarti bentuknya begini gitu. Kalau bentuknya begini udah kebaca atau belum gitu kan? Atau kalau 3 row berarti ya 3 row bentuknya begini gitu. Kebayang nggak? Gitu ya, di zigzagnya gitu. Kalau 4 ya kayak gini kan jadinya gitu. Ya gitu, dicoba aja gitu. Bisa di code juga gitu. Cuman kalau misalnya dia terlalu sedikit ya, kalian bisa nanti ada polanya kebaca juga gitu. Nah, jadi kan kalau kayak gini, ini kan encrypt ya. Kalau kita baca kan jadinya RX ini kan selesai gitu. Ini kalau kita nggak tahu ini di Railfence, kalian mabok juga kan nyarinya gitu. Susah juga kan? Nah, kalau udah tahu ya kita tinggal coba cari dobrak kuncinya. Terus ada Malang
Malang Cipher itu cuma dibalik aja gitu ya. Nah, terus sekarang kita lihat ya, encryption itu ada yang bentar. Bentar. Pekerjaan mengantri. Oke. Sebentar, sabar ya. Sabar dulu. Nah, sekarang kita lihat kalau encryption tuh ada yang namanya simetrik sama asimetrik. Sekarang nih asimetrik dulu. Nanti tuh kalian harus paham banget bedanya apa gitu ya. Kayak gini misalnya. Kalau kalian lihat ya, kalau DES, AES gitu ya, itu tuh ada, dia tuh punya blok-blok buat mengacak gitu. Bu saya harus hafal nggak usah, tahu prinsipnya aja. Jadi kalian lihat dong, misalnya kita punya namanya permutation box. Permutation box itu ngacak posisi aja gitu. Kayak tadi, ingat nggak yang transpositional itu? Ya kayak kayak si Enigma juga sebenarnya. Jadi ini dia ngacak apa? Ngacak bit. Jadi kalau misalnya kita punya karakter ASCII itu kan 8 bit ya, tapi yang kepake 7 bit. Saya kita punya huruf A tuh A besar A kecil, nggak tahu lah berapa, 42 misalnya dia representasi dalam bentuk biner. Nah, binernya tuh diacak. Nah, nanti ngebalikinnya kan tinggal posisinya dibalik ya. Ini namanya permutation box gitu. Nah, S box itu tuh nge-substitusi gitu. Jadi di dalam S box itu tuh ada decoder, terus dipermutasi, terus di encoder lagi gitu. Jadi misalnya inputnya berapa, keluarnya jadi berapa gitu. Oke. Terus ada blok lagi yang dia gabungin tuh. Ada permutation, ada S box-nya juga gitu. Ini kebayang nggak sih? Prosesnya makin susah kan? Nah, sebenarnya poinnya apa sih ini? Bu, ini rumusnya gimana gitu? Kok bikinnya gini? Ini tuh kayak AS, DES gitu ya. Itu mereka punya blok untuk mengacak bit yang tadi saya bilang. Itu kayak 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 kita tuh membuat message kita tuh seacak mungkin supaya sulit. Jadi kalau kriptografi itu yang bagus tuh kalau dia bentuk randomness-nya tinggi. Karena semakin random tuh semakin nggak bisa dibaca. Artinya random apa? Nggak ada pattern. Kalau ada pattern tuh nanti kebaca gitu. Gue lihat nih korelasi antara plaintext sama ciphertext, berarti ini gue bisa tebak gitu. Itu kacau tuh, kebaca gitu. Nah, proses membuat randomness ini kayak ngocok gitu. Jadi kayak misalnya dicampur-campur gitu, di permutation, apa namanya, di substitusi, permutation, substitusi lagi. Urutannya terserah gitu. Tapi prinsipnya kalian kayak Enigma lihat kan, ada rotornya kan. Rotornya itu kan 3 itu bikin jadi tambah susah kan. Karena dia semakin random. Jadi apa kriptografi yang bagus itu dia satu randomness-nya tinggi, satu lagi search space-nya gede gitu. Jadi kemungkinannya tuh besar gitu. Kayak tadi kan kalau misalnya sebenarnya berhubungan sih ya. Kayak misalnya kayak tadi tuh si Enigma kan pakai 3 rotor, itu jadi lebih susah daripada satu rotor. Itu search space-nya makin besar. Artinya possibility-nya tuh makin banyak yang harus dicoba. Makanya si Alan Turing tuh bikin mesinnya kayak gitu. Segeda itu karena possibility-nya gede, coba rotornya cuma satu. Itu lebih ketebak lagi, lebih cepat gitu. Oke. Sampai sini clear ya. Oke. Dah. Sekarang kita coba analisis ya. Sekarang kita coba ngomongin yang tadi saya bilang. Kalian tuh harus bayangin search space-nya gitu. Sekompleks apa. Misalnya kita mau nganalisis monoalfabetik ya. Yang tadi misalnya kayak Caesar cipher gitu ya. Atau Relevance, Relevance tapi dia bisa satu huruf beda ya. Bukan monoalfabetik ya. Kita bisa brute force kan. Tapi kan ada permutasi n permutasi untuk n huruf alfabet kan.
Jadi kalian kebayang nggak sih kenapa gini? Di statistik tuh belajar tuh kita tuh probabilitas and statistik tuh semester 1 harusnya ada ya. Terus saya punya passage apa ya misalnya C Y X TB misalnya gitu ya, bola pokoknya apa gitu ya. Kita kan nggak tahu nih. Untuk setiap hurufnya tuh berarti kan ada kemungkinan 26 permutasi kan. Kemungkinan kuncinya ada sekian gitu. Kalau kita coba satu kali percobaan 1 milisecond, itu 10 triliun tahun. Sehingga kita harus cari cara yang lain gitu. Nah, pemetaan satu huruf satu ke huruf lain, itu tuh bisa pakai frekuensi kan? Kebayang nggak? Jadi kayak saya bilang, kalau saya kalian punya plain text, terus kalian tahu nih monoalfabetik, ciphertext. Terus kalian tahu nih, ini hurufnya nggak kebaca nih gitu. Udah gitu, kalian coba analisis gitu. Gue bisa nggak ya gue analisis kemunculan hurufnya gitu. Terus kalian bandingin sama statistik bahasanya. Misalnya kalian tahu, oke nih teks ini tuh pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia. Itu juga menentukan gitu ya. Nanti kita analisis polanya gitu. Dari sini tuh kita bisa lihat huruf kemunculannya apa. Nih kalau dalam bahasa Inggris kan yang sering muncul huruf E. Kalau terus udah gitu T dan seterusnya gitu ya. Jadi kita bisa pakai ini gitu. Jadi dari teks, coba ya biar gampang. Si ChatGPT bisa nggak sih bikinin contoh cepet? Sabar. Give examples of frequency analysis with plain text and ciphertext in English. Ini saja. Oke, biarin dulu. Oke ya, sampai situ udah. Kayak misalnya gini ya, kalian misalnya, tapi kalau kayak gini tuh kita harus pulihnya paling enggak 1 paragraf lah. Kalau cuma 4 huruf nggak bisa, susah karena nggak bisa lihat statistiknya kan. Nah, misalnya kalian punya huruf, terus dicek yang paling sering muncul apa, terus udah gitu di sort berdasarkan kemunculannya, terus ini aja ditukar gitu. Jadi kayak misalnya, oh huruf Z tuh paling sering muncul ya, kemungkinan dia adalah huruf E di dalam bahasa Inggris atau huruf A dalam bahasa Indonesia gitu. Kebayang? Gitu ya. Oke. Terus kalau misalnya kita mau lihat analisis, itu bisa digram sama trigram juga gitu. Jadi kayak misalnya kita kan ada 2 huruf yang sering muncul kan, kayak misalnya di, ke, terus apa gitu ya. Di bahasa Inggris juga ada 2 huruf yang kayak TH, HE gitu, itu juga bisa dihitung. Atau 3 trigram juga bisa dihitung. Jadi nanti kalau misalnya ada huruf bertiga yang sering muncul tuh, mungkin dia bisa jadi the atau n atau apa gitu loh. Bayang nggak? Jadi bisa kita lihat nggak per huruf aja, per 2 huruf dan per 3 huruf juga bisa gitu. Oke? Jadi sebenarnya monoalfabetik ini tuh terlalu mudah untuk dipecahkan, bisa pakai frekuensi. Nih ya. Kayak kok gini sih? Ya, ini kira-kira gitu ya. Dia bilang kira-kira tuh bahasa Inggris tuh yang sering muncul ini kan. Plain text-nya misalnya ini ya. Terus nah, terus misalnya kita dapat ini kan, ciphertext-nya ini. Nah, ini tuh kita analisis kemunculannya kayak gimana. Nah, sama dia dianalisis nih kemunculannya, terus di sort menurut huruf yang paling besar gitu. Ternyata O, K sama H itu paling sering muncul. Nah, itu bisa kita langsung pindahin aja. Oh, itu jadi O itu berarti E. K itu berarti T, H itu adalah H. Nah, kita replace tuh gitu. Nanti kalau udah di replace berarti dapat hasilnya kira-kira gitu nih. Nggak gitu jelas sih ChatGPT ya. Wah, biar aja.
Ya, nanti kalau bagus mah saya bikinin codingnya. Akhirnya, supaya itu tidak terlalu mudah, kita buatlah substitusi polialfabetik. Polialfabetik artinya apa? Poli. Artinya hurufnya nggak cuma satu. Kalau mono kan satu. Kalau ini beberapa huruf itu dilebur jadi satu representasi gitu. Jadi artinya apa? Sebenarnya bukan gitu, saya salah ngomong. Kalau monoalfabetik, satu huruf kan pasti jadi huruf yang itu kan. Kalau polialfabetik, satu huruf belum tentu huruf yang itu. Begitu. Nah, ini tabelnya kayak gini. Ini kalian kalau lagi puasa tambah pusing nggak sih? Harus bertahan ya, semangat ya. Ini emang pas materinya gini, pas puasa lagi. Tapi saya juga biasanya bahan bakarnya kopi sih. Tapi ya sudah lah ya. Saya sederhanakan supaya nggak susah ya. Oke. Jadi, Vigenere itu adalah polialfabetik. Tabelnya tuh begini aja sebenarnya. Tabelnya kenapa 26 kali 26? Karena dia alfabet. Boleh nggak Bu saya tambahin angka? Boleh, tapi nanti tabelnya jadi 36 kali 36. Soalnya ada 0 sampai 9 kan. Bisa juga gitu kalau mau gitu. Nah, kalau kita pakai Vigenère itu harus ada key-nya. Kalau pakai monoalfabetik misalnya Caesar Cipher, itu kan tinggal digeser berapa gitu kan ya. Jadi kita tahu misalnya geser 3, berarti nanti decrypt-nya -3 geser ke kiri. Kalau Vigenère itu ada key-nya. Nah, si key ini yang akan kita pakai untuk membaca tabel ini. Nah, si plain text-nya katanya a bad deed ya, gitu ya. Nah, kuncinya tuh bad kata dia. Kata dia kuncinya bad. Nah, cara ngerubahnya gimana? Berarti kita lihat nih, A sama B. A sama B itu jadi apa? Ini kan kayak gini ya bentuknya. A kalau ketemu B jadi apa? A ketemu B jadi B gitu ya. Gimana sih bacanya? Ya kan? Ini kan A jadi B ya. Ini ya. Nah, terus kan a bad deed ya. Berarti kan A itu pakai B ya. B itu pakai E ya. Itu kebayang nggak sih? Jadi si kuncinya tuh per huruf, tapi diulang-ulang. Jadi bad sepanjang sepanjang teksnya gitu. Jadi bad. Jadi A sama B gitu ya. Kita lihat A sama B itu jadi B kan. Berarti ini jadi B gitu ya. Terus untuk yang B dia jadi E. Misalnya ini B sama E tuh jadi apa? Jadi F kan. Ini B. Kalian kelihatan nggak sih? B sama E jadi apa? Jadi F kan. Nah ini jadi F kan. Ini kan F. Terus A yang ini itu sama D. Kalau A sama D jadinya apa? D kan? Tetap D gitu ya. Oke. Sekarang kalau ini D, D sama B gimana? D sama B jadinya apa? D sama B jadinya E. Ini kan. Cuma gitu aja. Jadi dicari aja baris sama kolomnya. Terus misalnya ini kan did itu D sama E berarti ya. Berarti D sama E, D sama E. Itu jadinya apa? H gitu. Terus E sama D jadi gimana? E sama D. E sama D jadinya E sama D. Loh, E perlu E sama D. D sama E kan. Tadi D sama E. Sekarang E sama D. H juga nih harusnya. Tar dulu. Gue juling apa gimana nih? E sama D. Berarti harus sama dong. D sama E sama D. Harusnya ini H juga. H juga nih harusnya nih. Terus E sama B itu F. Ini benar F. Terus D sama E itu H. Gitu ya. Oke. Sebenarnya kan kalau sama, misalnya I sama F. Itu kan N misalnya. Kalau F sama I, oh F sama I, N juga harusnya sama dong. Ini juga harusnya sama. Tahu deh, dia kacau. Gitu ya, kebayang nggak bisa kan? Nah, kalau misalnya saya punya message misalnya Telkom University gitu ya.
Terus key-nya misalnya kripto gitu ya. Berarti diulang-ulang aja gitu. Jadi misalnya ini kripto ya. Ini tuh kripto. Saya ini digabung ya. Ini krip lagi gitu. Gitu, kripto terus gitu. Nah, nanti ngebalikinnya gimana, Bu? Ya udah tinggal dibalik aja. Misalnya kalau tadi kan misalnya oke, kalau kalau W sama K jadinya apa nih pertemuannya gitu ya. Nah, kalau itu dibalik gitu. Kan jadi G ya. Berarti kita cek key-nya apa? G itu kalau sama key-nya itu dapetnya jadi apa? Oh, jadi itu gitu misalnya. Kebayang ya? Dibalik aja gitu, membacanya di inverse aja gitu. Oke, oke. Sip. Pelan-pelan lah nanti kita bahas lah. Nah, kelemahannya apa? Boleh kan diulang, Fandi. Fandi, ih, saya seneng banget lah ada yang nanya. Iya, kalau emang harus kurang. Oke, bagus nih pertanyaannya. Benar, Avandi bagus nih. Emang harus kurang. Nih kayak gini ya. Kita lihat lagi ya. Kan misalnya plain text-nya The Boy Has the Bag ya. Kalian nonton The Boys nggak sih? Yang di Netflix ya. The Boy Has the Bag. Kuncinya big, 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 big kan. Cipher text-nya kan jadi begini. Nah, tadi pertanyaannya Avandi bagus tuh. Bu, kuncinya lebih kecil. Ya lebih kecil. Boleh lebih kecil, boleh lebih besar. Tapi kalau kuncinya lebih kecil, diulang-ulang-ulang gini. Bad news-nya, the bad news adalah kalau di kasus ini, kalau kuncinya makin pendek, itu nanti jadi ada pola yang jadi akan sering ada huruf yang kelihatan ada polanya. Tapi kalau misalnya ini kita panjangin, paling bagus sih yang tadi inget nggak one time pad. Kalau mau kuncinya sepanjang plain text ya udah itu kalau udah gitu udah susah dah. Soalnya jadi susah karena semakin nggak mungkin satu 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 huruf jadi tambah banyak possibility jadi tambah susah gitu. Lihat deh, kalau kayak gini kan big 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 itu kan jadi ada OPK 2 kali nih. Kelihatan nggak? Itu kan si OPK sama OPK ini kan the ya. Karena the-nya tuh pas sama big ya. Gitu. Jadi walaupun ini kebetulan aja, cuman caranya kita adalah ya gitu. Kunci itu penting. Itu pertanyaan bagus tuh. Nanti saya bahas satu lagi ya tentang kunci. Tapi makin panjang kunci itu makin bagus. Kenapa? Kan tadi saya bilang, kalau encryption yang terbaik adalah semakin banyak search space-nya itu semakin bagus. Kayak misalnya kalian punya golok lagi, punya gembok. Makin banyak gemboknya makin bagus nggak? Makin bagus gitu. Tapi kalau gemboknya kuncinya sama semua, misalnya gemboknya ada 10 tapi kuncinya sama. Lebih secure nggak? Lebih secure sih in terms of ngabisin waktu orangnya gitu ya. Tapi lebih bagus lagi kalau setiap gembok beda kunci. Terus si orangnya harus nyari tuh kayak, anjir kunci yang ini yang mana gitu kan. Ini kuncinya bisa ada 10. Tuh kuncinya kita nggak tahu nih mana. Ini coba dulu ke sono satu. Itu kan kompleksitasnya jadi beda gitu. Terus misalnya kunci gembok ini baru bisa dibuka setelah yang paling luar dibuka. Itu kompleksitasnya kan berarti harus nemu yang satu dulu kan. Kalau misalnya terpisah, mana aja yang dapat itu lebih lebih mudah, nggak ada iterasi gitu. Kayak, dah, oke. Jadi itu ya, berarti kalau misalnya kita monoalfabetik, kelemahannya kita bisa cari pakai frekuensi kan. Nah, kalau pakai polyalfabetik, kelemahannya kalau kuncinya pendek, itu bisa ada pola, bisa ketahuan juga gitu. Karena sebenarnya monoalfabetik itu adalah polyalfabetik yang kuncinya cuma satu panjangnya. Kebayang nggak sih kalian? Makanya ada tabel ini. Dan kita punya key-nya itu kan kalau kalau di ciphertext, kalau di sesar kan kuncinya angka ya. Artinya geser berapa gitu. Kalau di OTP kuncinya ya sepanjang message-nya. Kalau di Vigenere kuncinya kata. Kalau katanya cuma satu huruf, ya sebenarnya kan gak usah pakai tabel. Itu mah jadi monoalfabetik aja gitu. Kebayang? Kenapa dia jadi 2 dimensi gini? Kenapa jadi kolom baris? Ya karena dia kata-katanya harus ngecek gitu. Per kata ada padanannya gitu. Nah kalau kunci, jadi itu ya kalau misalnya ada pertanyaan, misalnya apakah mungkin Vigenere menjadi monoalfabetik? Mungkin kalau kuncinya satu kata, satu huruf.
Bagi tahu ya, oke. Nah, ada lagi namanya Playfair. Playfair itu ini tabel juga. Tabelnya tuh begini. Ini tuh sebenarnya kalian hafalin aja ya. Ini tuh kalau ada di ujian tuh gampang sebenarnya. Tinggal tinggal ditulis, terus diurut aja nih anak SD lah. Playfair tuh 5 kali 5. Kita isi alfabet. Prinsipnya kita tulis hurufnya, terus I sama J itu digabung karena kan mereka kemunculannya J itu agak jarang lah ya, tapi dianggap gitulah, terserah lah ya, aturannya dia gitu. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, terus aja diurut. Lagian nggak cukup kan, kalau 5 kali 5 kan harusnya 26 ya, jadi harus ada satu huruf yang dibarengin gitu. I sama J mirip kali atau gimana lah gitu ya. Nah, terus kalau kita mau pakai Playfair Cipher, itu tuh dipecah dua-dua. Jadi Hello World tuh jadi HELLOW dan seterusnya ya. Nah, dia punya aturan tuh ini. Baca sendiri. Tadi kita lihat ya. Nah, kayak misalnya kita punya kunci. Playfair example, hide the gold in the tree stump. Ini plain text-nya. Di grafnya, itu kan berarti harus dipecah dua-dua. Nah, hide the gold in the tree stump. Nah, kalau misalnya ada huruf yang berulang, itu dikasih X. Kenapa? Supaya kita nanti nggak pusing pada saat nge-encrypt-nya gitu. Di aturannya ini ada. Jika terdapat dua buah huruf yang sama atau sisa satu huruf, kita padding pakai X. Nah, terus kalau ada huruf-huruf yang ada di satu baris, dia di replace sama huruf di sebelah kanannya. Kalau dalam satu kolom, di sebelah bawahnya. Jika berada di baris dan kolom yang beda, berarti diagonalnya gitu. Oke? Gini ya, kayak gimana sih Bu maksudnya? Begini. Nih ya, Playfair example kan. Berarti kan kita dibikin jadi 5 gitu kan. Jadi 5 ini ya, key-nya ini ya. Eh ini kan kalau key-nya ABCD ya. Ini key-nya ini. Nah, si key-nya masukin ke dalam ini. Jadi Playfair example. Baru sisanya ditambah alfabet gitu. Nah, cara naruhnya gimana? Taruh aja sampai nggak ada yang berulang. Ini kayak Playfair F kan, A-nya udah muncul di sini kan, berarti langsung I. Playfair X, I, A udah ada, M belum ada, PLE udah ada, A udah ada, berarti udah kan, ini di atasnya udah habis gitu, udah mewakili kunci. Sampai sini ngerti kan? Kalau nggak ada langsung tanya ya. Nah, sisanya tinggal diisi alfabet aja. B, C, D, E sama F udah ada, berarti langsung G. H belum ada. I sama J, I sama J, I sama J udah muncul karena I sama J kan sama, ini sama J udah dianggap udah muncul. Terus K udah belum ada, L M udah ada, N belum ada, O belum ada, P udah ada nih di sini kan. Jadi tinggal diurutin ke bawah yang belum pernah muncul di yang lain. Jadi ini tuh sebenarnya alfabet. Kan 5 kali 5 ya. Tapi yang di baris-baris paling atas tuh mewakili kuncinya. Oke, sampai situ oke ya. Sip. Oke, udah. Sekarang gimana cara ngencryptnya? Nah, Playfair example udah kayak gini kan jadi bentuknya tabelnya. Ya udah gampang. Terus kan tadi si ini kan hide the gold in the tree stump. Aturannya tuh cuman misalnya kita punya HI ya. Berarti kan H sama I. Nah, kalau misalnya dia bentuknya begini, H sama I, berarti diagonal kan? Opposite corner aja. Jadi H itu jadi BM gitu. Jadi H jadi B, I jadi M gitu. Jadi um, opposite corner ya gitu. Jadi rectangle rule pick same rows opposite corner. Jadi masing-masing ngambil kebalikannya. Jadi H ngambil yang ujung kirinya, M ambil yang ininya. Gitu ya. Oke. Sekarang DE itu kan kayak gini ya. Nah, kalau kayak gini kolom berarti gimana? Ambil yang bawahnya, D-nya jadi O, E-nya jadi D. Kebayang? Jadi kalau dia bentuknya kolom, selalu ngambil yang di bawahnya. Kalau dia bentuknya baris, selalu ngambil yang kanannya. Kalau dia bentuknya
segi 4 kayak gitu, ambil ujung-ujungnya gitu. Oke. Kayak gini ya. Terus ada TH. TH tuh begini. Ya udah TH jadi T jadi Z, H jadi B. Yang satu baris aja gitu, opposite corner. Terus apa lagi? Sekarang EG. EG bentuknya gini. Ya udah E diganti jadi X, G diganti jadi D. XD gitu ya. Terus apalagi OL. OL begini. Ya udah L jadi A, O jadi N. Tuh. Dah. Terus ya udah. Oh, terus EX. X kan di baris kan ya. X-nya jadi M, E-nya jadi X. X-nya jadi M, E-nya jadi X. Ya kan kan? Ya kan? Ini kalau pusing minggu depan kita ulang lagi nggak apa-apa. Jadi playfair-nya tuh kayak gini. Halah. Terus gimana Bu cara ngebalikinnya? Ditukar aja, jadi dibalik aja gitu. Jadi kalau tadi kan kita kalau baris melihat ke kanan kan. Sekarang ngelihat ke kiri. Kalau kolom ngelihat ke bawah, sekarang ngelihat ke atas. Kalau kalau bentuknya rectangle, misalnya tuker ini sama ini, sekarang ini ke situ dibalikin lagi, reverse aja gitu. Oke? Nah, oh masih ada waktu. Nah, jadi problemnya adalah kriptografi itu susah dipecahin, nih. Tapi kalau orangnya tahu algoritmanya itu susah juga gitu. Nah, tapi ya, uh, how far is the development of quantum computer? Kalau misalnya quantum computing udah bisa diterapkan, ini semua sistem kripto ini udah bubar. Any encryption we have done. Kenapa? Karena quantum computing itu dia bisa ngitung possibility dalam waktu yang bersamaan. Kebayang nggak? Jadi kayak si ini, itu 1 detik aja, ini tuh di run paralel. Nih, satu. Kan kalau ini kan dihitung satu-satu ya, ceklek, coba ceklek gitu ya. Ini kan, kalian kalau ngelihat si mesinnya, itu dia bahkan muter, terus cetak. Semua kombinasi gitu, kayak misalnya yang ini geser, yang ini enggak, ini geser, yang ini semua gitu loh. Jadi nanti all possible combination gitu. Sampai akhirnya ketemu message yang dicari gitu. Tapi kan nggak manually banget, lebih cepat gitu ya prosesnya. Nah, kalau pakai quantum computing, itu dalam 1 kali proses, itu dia bisa langsung baca. Jadi kalau kita ngelakuin brute force, itu sekaligus. Jadi nggak akan mungkin gitu. Encryption kita bertahan untuk kalau udah jadi gitu. Taruh dia udah sejauh mana sih? Hmm, has it been? Where has it been used all these years? And how long until we have to replace our cryptographic algorithm? Saya tanya dulu. Gitu ya. Tunggu. Oke. Taruh dulu. Kok gini sih? Udah ya. Large scale quantum key distribution udah loh. Breaking. Tapi belum ya. Ya, ada sure algorithm, nanti kita belajar ini. Udah ada sure algorithm yang bisa mecahin, tapi belum. Optimization buat finance, logistik udah pakai. Drug recovery, material science udah, AI udah. Nih sebentar lagi. Hah, oke. What? Oke, what? Why? Why
will it take? Is it because of the computing power or and the available not ready? Tuh kan, Eh, belum mature teknologinya, tapi once it is implemented gitu ya, ini masih butuh. Ini tuh kayak dulu deh. Zaman dulu tuh kalau kalian belajar machine learning ya, eh bodoh banget dulu tuh. Kalau kalian tahu ya, dulu tuh neural network tuh cuman punya beberapa neuron aja dan bodoh banget gitu. XOR aja nggak bisa. Itu kenapa? Karena teknologinya belum ada. Maksudnya computation power-nya belum ada. Terus secara teori orang tuh belum bisa ngembangin banyak hal karena si komputasinya juga belum bisa, kitanya juga belum nyampe gitu. Jadi dulu tuh machine learning belum terjadi. Nah, nih si quantum computing tuh juga kira-kira kayak gitu gitu. But once this one implemented, selesai udah nih, beres gitu. Nah, oke ya. Ini kita baru belajar ini. Tunggu, hold on. Nah, minggu depan kita mulai masuk simetrik asimetrik. Tapi oke ya. Sekarang saya mau review ini terus kita beres. Jadi secara prinsip, nih ya, OTP mah udah pasti ya. Kalian paham kan? Kalau OTP mah udahlah, forget it. Nggak bisa di hack, itu udah susah. Tapi kayak gila gitu. Maksudnya if it's just like several several words gitu oke lah. Tapi kalau kalian mau ngencrypt, misalnya saya mau ngencrypt network saya mau di-encrypt pakai one time pad. Terus data lo 1 giga, terus key-nya 1 giga gitu. Pertukaran kuncinya mau kayak mana gitu kan nggak bisa gitu ya. Nah, Cesar Cipher katakan, kalau kalian mau bikin dia lebih secure gimana caranya? Tambahin. Jadi di kriptografi itu buatlah semakin banyak possibility. Jadi kalau kalian pakai Cesar Cipher kan alfabet tuh. Itu tuh bisa di brute force. Cuman ada berapa kombinasi sih kayak root 13 gitu saja. Ya udah digeser aja 26 kali ketemu deh message-nya gitu. Ya kan? Kalau mau tambah susah, ya udah berarti tambahin misalnya tambahin angka, tambahin huruf besar kecil, tambahin. Nanti saya demonstrate ya kalau ada waktu. Nanti saya demonstrate bagaimana dia akan jadi lebih susah gitu. Tambahin semua nih ya di keyboard ini kalian tambahin nih. Oh, simbol-simbol, kurung, tanda tanda apostrof segalanya itu jadi lebih susah. Jadi possibility-nya tuh bukan 26 lagi gitu. Ditambah gitu. Nggak cuma 26 aja gitu. Tapi kita kita tambahin gitu. Jadi orang lebih susah. Tapi walaupun itu kalau kita coding pakai Python ya udah selesai sih. Cepat juga gitu ya. Tapi kan gitu. Oke. Kalau monoalfabetik supaya tambah susah gimana? Nih. Nih ya, Kak, kalau ini kan satu-satu ya. Ya misalnya ya jangan cuman huruf gitu, ditambahin aja gitu. Jadi selalu gitu, kita tambahin, kita kita panjangin gitu. Kalau untuk ini transposisional ya dibanyakin juga. Misalnya ya udah permutasinya 10 kali, substitusinya 20 kali gitu ya. Nah, tapi sebenarnya itu tuh bisa dihitung pakai matematik. Nanti ada di satu titik di mana kita udah melakukan terlalu banyak proses itu juga nggak lebih secure. Jadi ada maksimumnya juga, tapi itu bisa dihitung sebenarnya. Dulu saya punya waktu S3, saya punya teman, dia mathematician, dia bisa ngelihat kelemahan dari suatu encryption. Jadi dia lihat dari bitnya. Jadi sama dia dilihat perubahan pola bitnya, dia tahu, gue tahu nih kalau dia begini pasti bit ini jadi satu gitu. Nah itu tuh kelemahan juga gitu. Nah ini real fans gimana caranya supaya lebih secure? Lebih banyak message-nya lebih panjang, udah gitu rows-nya lebih banyak gitu ya. Karena apa? Kalau kalau rows-nya lebih banyak, patahnya tuh lebih banyak gitu. Jadi lebih susah. Jadi kemungkinan ininya lebih ini lebih lebih ke, apa lebih banyak gitu.
Nah, kalau message-nya pendek, gitu lah ya. Jadi intinya key-nya tuh makin besar harusnya lebih bagus. Tapi kalau message-nya pendek juga nggak ada gunanya. Jadi dia lagi kan. Jadi kalau misalnya real fans, kalian kebayang nggak? Misalnya message-nya cuman hello gitu ya. Hello. Terus kalian misalnya bikin key-nya 8 gitu. Kan begini jadinya. Gini kan. Gitu kan. Terus kalau ditulis lagi kan jadinya hello lagi kan. Jadi key ini harus lebih pendek daripada message-nya. Gitu. Kalau dia lebih panjang, jelek gitu. Jadi sebenarnya malah bagusan pendek ya. Malah key-nya bagusan pendek sih. Karena dia jadi lebih kayak gini ya. Sekarang, nanti saya PR itu ya. Coba kalian nanti pikirin pertanyaan dari saya. Nanti jadi PR ya. Kalau di relevance, kuncinya bagusan panjang, bagusan pendek. Tapi saya kasihin kunci key harus lebih kecil daripada panjang panjang message-nya gitu ya. Tapi kalau misalnya ini key-nya 4 dilawanin key sama dengan 2, lebih bagus mana? Ini nanti begini nih, nanti begini gitu. Lebih secure yang mana? Gitu ya. Coba ya, nanti itu PR ya. Oke. Dah, tapi intinya itu biar kalian apa namanya? Ada yang dipikirin. Oke. Dah. Malang Silver udahlah dibalik aja. Ini yang tadi saya bilang itu belajar lebih lanjut minggu depan. Nah, kalau kayak gini ya, frekuensi analisis monoalfabetik ini kan attack-nya. Udah sih, yang lain substitusi. Nah, kalau Vigenera gimana? Yang tadi kayak Fani bilang, kalau pendek, bagusan kuncinya tuh lebih panjang daripada plain text-nya. Supaya apa? Supaya tidak ada pola yang berulang. Gitu. Jadi kayak misalnya, dan kalaupun message-nya panjang, kalau bisa hurufnya tuh nggak ada yang berulang juga gitu. Jangan misalnya lala-lala gitu ya. Itu kan sebenarnya sama aja gitu. Atau misalnya ada kata yang sering saya kripto gitu tuh bagus tuh. Atau Vigenere itu kan ada E-nya tuh juga, jangan juga gitu. Jadi sesuatu yang sikinya tuh juga nggak mengulang hurufnya gitu. Supaya nanti nggak ada huruf yang terulang terus jadi kelihatan polanya gitu. Gitu ya. Oke. Kalau Playfair, itu kalau mau dibikin lebih susah, tambahin baris sama kolomnya. Ya misalnya ya udah tambahin aja. Jadi ada simbol, jadi ada angka gitu. Udah, prinsipnya begitu. Oke? Udah. Kalau nggak ada pertanyaan tuh cuman gitu aja hari ini. Secara prinsip. Nanti tuh kalau ini saya akan demonstrate yang itu ya, yang brute force attack untuk yang ini ya. Nah, nanti tuh tunggu. Minggu depan tuh kita ini ya. Sabar. Ini kan. Nah, ini tuh oh my God, ini agak susah sih, ini kayak harus 2 kali pertemuan. Wah, Mama. Ya udah. Oke, sekarang kita absen dulu ya. Bro. Sabar. Kalau masih ada pertanyaan silakan ya. Oke. Kemana SMS gue? Oke. Itu. Oke. Kita absen dulu. Sebentar dulu. Siapa sih? Ada yang ikutan kelas bahasa Korea? Oh, gila canggih. Buat sekolah ke Korea ya? Apa biar bisa nonton drakor sih? Taruh cetak daftar hadir. Sekarang tanggal 6. Buka puasa apa nih? Oke. Jam segini nih buka puasa. Ayo, siapa lapar? Saya tuh sebenarnya puasa nggak mikir lapar. Pengen kopi itu yang adalah permasalahan lebih besar.
Oke ya, ntar. Oke, ini close dulu. Cancel, cancel. Absen. Ini kok gini sih? Taruh. Kita jam berapa? Ini. Ini dulu dong. Absen. Tambah. Minggu ketiga. Iya dong. Minggu ketiga dong. Ya kan bener ya? Ketiga kan? Iya bener. Oke, materi tambahan apa? Gak ada. Kuliah. Baik aja. Kuliah. Oke, absen siap-siap. Kita cek dulu. Muhammad Irfan Permana. Irfan nggak ada. Oke, Abian? Ya ada Abian nih. Abian. Ayo. Nggak jawab. Abian Muhammad hadir, Bu. Rafli. Hah? Abian hadir. Hadir. Diancam langsung jawab. Abian ada. Muhammad Rafli Hadir, Bu. hadir. Oke, Kenneth? Kenneth. Ada, Bu. Oke, Kenneth ada. Fadilah Hadir. hadir. Juandra. Hadir, Bu. Oke. Dara mana Dara? Hadir, Bu. Dara hadir. Raihan Salman. Hadir, Bu. Raihan Salman baik hati. Muhammad Aksandi. Hadir, Bu. Ih, lemes saya lapor ya, Sandi. Dikit. Hadir, Bu. Abid. Ya, Hadir. Abid ketua kelas ya, Abid. Iya, Bu. Hadir, Bu. Oke, Abid. Faza. Hadir, Bu. Faza ada. Aditya Sami Halim. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Faiz Firdaus. Gak ada. Muhammad Afandi Harahap. Hadir, Bu. Semangat. Oh iya, Afandi kan tadi yang nanya ya. Didrik Iya. Daryl. Ya. Didrik. Daryl. Ada, Bu. Triple D. Velma. Hadir, Bu. Velma ada. Abdul Rashid Ridho. Selalu hadir, Bu. Mantap. Mantap. Jaka Kelana. Jaka. Atala. Atala nggak ada deh. Aisyah. Hadir, Bu. Aisyah ada. Alfat Hakim. Hadir, Bu. Ih, semangat Alfat. Raihan Ivan Dias. Hadir, Bu. Oke, Zahra. Hadir, Ibu. Zahra hadir. Abdul Malik Rahman. Oh, hadir. Alright. Ntar dulu. Alip mana Alip? Alip Anugrah. Ada. Lip. Kok nggak bunyi? Oke. Jihan. Hadir, Bu. Jihan hadir. Kev. Kak Kev. Hadir, Kak Kev. Bu. Oke, Alip bermasalah. Muhammad Harid. Oke, Lip. Hadir, Muhammad. Bu. Oke, hadir. Tio Ramansyah Fazrin. Tio. Nggak ada. Fajri. Hadir, Bu. Oke. Egi. Hadir, Bu. Egi. Hadir, Bu. Oke. Ezra ada Iva. Ezra. Sebutkan nama Ezra 10 kali. Susah ya, ribet. Oke, nggak ada. Sultan. Hadir. Sultan hadir. Bayi Setio mana? Hadir, Bu. Oke. Muhammad Sabian? Cikali lah. Samit. Kita ada berapa orang? 35, 34. Ibu, maaf. Siapa? Ih, Pasa kenapa sih kayak semut gitu kecil? Pasa. Atala Pasa ya? Iya, Ibu. Oke, udah. Berarti Irfan Permana nggak ada. Oke. Faiz Firdaus nggak ada nih. Jaka nggak ada nih. Oke.
Tio nggak ada nih. Sama Ezra nggak ada ya. Oke. Udah ya. Nanti tugas jangan lupa cek di Google Classroom sama yang di LMS juga ya. Kalau ada Bu. pertanyaan boleh ya. Jangan godin ya yang puasa. Permisi, Bu. Ya Kak, apa? Kakak hadir, Bu. Saya Kemana lagi tadi? di kamar mandi. Lagi minum di kamar mandi ya. Ya, Bu. Iya Bu. Ya udah. Ada lagi? Nggak ada? Udah saya tulis. Thank you all. Haris mokel. Oh kayaknya mah dikit. Ale-ale lah satu gelas dikit. Kalau nggak dipanggil nggak nyaut tuh lagi nyeruput itu es teh pasti. Abid iya, Bid nggak boleh gitu. Jadi ketua kelas harus contoh yang baik ya. Oke, Siap, abis Bu. ini, abis ini ditunggu ya ada tausiah dari Abid. Nanti ada Zoom lagi. Oke, sampai minggu depan. Thank you all. Semangat ya. Aisyah lagi di pantai, Dadah. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ya, dadah. Makasih, Makasih. Ibu. Siang, Bu. Siang, dadah. Makasih, Bu. Makasih juga, dadah.